Sahabat Cek Fakta, kabar besar datang dari Timnas U23 Indonesia. Skuad Garuda Muda bakal kedatangan tenaga tambahan dari Belanda. Namanya Frank van Kempen, pelatih berlisensi UEFA Pro yang akan menjadi tangan kanan Gerald van den Burg. Apa perannya? Seberapa penting kehadirannya di kualifikasi Piala Asia U23 2026 nanti? Dan seperti apa peta persaingan Indonesia melawan Korea Selatan, Laos, serta Makau? Mari kita kupas tuntas hanya di Cek Fakta. Timnas U23 Indonesia bakal kedatangan pelatih Belanda jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Frank van Kempen di Timnas U23 Indonesia bertugas sebagai asisten pelatih Gerald van den Burg. Pelatih berlisensi UEFA Pro License itu saat ini sedang berada di Belanda. Ia nampaknya memberikan gelar terkait kepelatihan di Belanda ke sejumlah pelatih. Frank van Kempen mengabarkan hal itu dalam unggahan Instagramnya @Frank van Kempen, Selasa 12 Agustus tahun 2025. Akhir pekan lalu, saya berkesempatan memberikan diploma visi 4 Youth UEFA di Belanda, tulis Frank van Kempen. Tahun yang luar biasa dan penuh pembelajaran bekerja sama dengan para pelatih berbakat ini. Tentu saja kami berakhir di sebuah restoran Indonesia tidak mengherankan. Terima kasih atas sambutan hangat dan makanannya yang lezat. Lebih lanjut, ia menjelaskan akan segera kembali ke Indonesia untuk menjalankan tugas bersama Timnas. Saya akan kembali ke Indonesia minggu depan, sangat menantikannya, tulisnya. Tugas terdekat Frank van Kempen bersama Gerald van den Burg ialah mempersiapkan Timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Timnas U23 Indonesia masuk ke dalam grup I bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Pertandingan grup I digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Pertandingan pertama Timnas U23 Indonesia melawan Laos pada 3 September tahun 2025. Setelah itu, Garuda Muda melawan Makau pada 6 September. Terakhir Timnas U23 Indonesia menghadapi Korea Selatan pada 9 September. Juara grup akan lolos ke Piala Asia U23 ke 2026. Tim runner-up masih bisa lolos berdasarkan peringkat kedua terbaik. Kabar kedatangan Frank van Kempen ke Indonesia memang membuat banyak penggemar sepak bola penasaran. Sosok ini bukan sembarang pelatih. Ia mengantongi UEFA Pro License, lisensi tertinggi dalam kepelatihan sepak bola Eropa yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Di negaranya, Frank dikenal sebagai sosok yang tekun mengembangkan talenta muda. Ia sering terlibat dalam program pembinaan usia dini dan pengembangan pelatih muda, terutama di bawah Federasi Sepak Bola Belanda KNVB. Kiprahnya tidak hanya di lapangan, tapi juga di ruang kelas pelatihan, di mana ia membekali para pelatih muda dengan filosofi permainan modern yang menekankan penguasaan bola, transisi cepat, dan kreativitas pemain. Frank van Kempen bukanlah sosok asing bagi sepak bola Belanda. Ia memulai perjalanan kepelatihannya dari level akademi sebelum perlahan naik ke level yang lebih tinggi. Pengalaman di berbagai klub usia muda di Belanda membuatnya paham bagaimana membentuk pemain sejak usia dini hingga siap bersaing di level profesional. Salah satu keunggulannya adalah kemampuan beradaptasi dengan berbagai kultur sepak bola. Walau lahir dan besar di Belanda, Frank pernah melakukan kunjungan pelatihan ke beberapa negara Eropa lain, mempelajari metode berbeda, lalu mengombinasikannya dengan ciri khas sepak bola Belanda yang fokus pada total football. Kerjasamanya dengan Gerald van den Burg terjalin sejak beberapa tahun terakhir, khususnya dalam program pengembangan pelatih dan pemain muda. Van den Burg, yang merupakan legenda sepak bola Belanda sekaligus juara Piala Eropa 1988, dikenal sebagai mentor yang menghargai pendapat asistennya. Frank menjadi salah satu figur yang ia percaya untuk mengelola aspek teknis latihan, terutama di sektor perencanaan sesi, analisis pertandingan, dan pembinaan teknik individu. Kehadiran Frank di Timnas U23 Indonesia bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi besar van den Burg untuk membawa sentuhan sepak bola Belanda yang modern ke tubuh Garuda Muda. Dengan gaya kerja yang rapi, terstruktur, dan berbasis data, Frank diprediksi akan menjadi otak kedua di balik suksesnya persiapan Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Sebagai asisten pelatih Gerald van den Burg,
Frank Van Kempen memegang peran yang tidak kalah penting dibanding pelatih kepala. Ia bukan sekadar membantu di lapangan latihan, tetapi juga terlibat langsung dalam strategi permainan, pemilihan pemain, hingga analisis taktik lawan. Berbekal lisensi UEFA Pro dan pengalaman melatih berbagai tim usia muda di Belanda, Frank akan fokus pada beberapa tugas utama, menyusun program latihan teknis dan taktis. Frank bertugas menyesuaikan pola latihan harian sesuai kebutuhan lawan yang akan dihadapi. Misalnya, menghadapi Laos dan Makau, ia bisa menekankan pada permainan menyerang dan penguasaan bola. Sementara melawan Korea Selatan, ia akan mempersiapkan strategi bertahan yang rapat dan transisi cepat. Analisis pertandingan secara mendalam dengan latar belakang metodologi modern, Frank terbiasa menggunakan video analisis dan data statistik. Setiap sesi latihan dan laga uji coba akan dievaluasi, sehingga pemain tahu apa yang harus diperbaiki sebelum laga berikutnya. Pengembangan kualitas individu pemain. Frank dikenal piawai dalam melatih kemampuan dasar dan teknik individu pemain, seperti kontrol bola, passing akurat, dan penempatan posisi. Hal ini penting mengingat timnas U23 Indonesia akan menghadapi lawan-lawan dengan pressing cepat di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Menjaga koneksi antar pemain sebagai asisten, ia juga berperan menjadi penghubung antara pelatih kepala dan para pemain. Dengan pendekatan yang lebih santai namun profesional, Frank diharapkan bisa menciptakan suasana tim yang solid dan saling percaya. Kehadiran Frank juga akan membantu Van den Burg dalam membaca kelemahan lawan di grup E yang berisi Korea Selatan, Laos, dan Makau. Apalagi, seluruh pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, yang berarti Indonesia punya keuntungan sebagai tuan rumah. Grup E kualifikasi Piala Asia U23 2026 memang terlihat tidak seberat grup lain di atas kertas, tetapi tetap menyimpan tantangan. Indonesia akan menghadapi Laos 3 September, Makau 6 September, dan Korea Selatan 9 September di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Pertama, Laos pembuka yang menentukan irama turnamen. Laga pertama melawan Laos akan menjadi tolok ukur awal performa tim. Di atas kertas, Indonesia lebih unggul dalam kualitas teknik, pengalaman pemain, dan dukungan supporter. Namun, Laos seringkali bermain dengan pressing tinggi di awal laga dan mengandalkan serangan balik cepat. Disinilah peran Frank Van Kempen menjadi penting. Ia harus membantu mempersiapkan pola serangan yang efisien agar Garuda Muda bisa mencetak gol cepat dan menghindari kebuntuan yang menguras mental. Kedua, Makau ujian konsistensi. Makau mungkin bukan lawan besar di Asia, tetapi mereka sering membuat kejutan ketika lawan menganggap enteng. Secara taktik, mereka biasanya bertahan rapat dan menunggu kesalahan lawan. Frank akan membantu Van den Burg dalam membongkar pertahanan berlapis ini dengan latihan khusus umpan silang, pergerakan tanpa bola, dan variasi eksekusi bola mati. Laga ini akan jadi kesempatan emas untuk meningkatkan produktivitas gol karena selisih gol bisa berperan dalam penentuan peringkat. Ketiga, Korea Selatan final mini penentuan juara grup. Laga terakhir melawan Korea Selatan kemungkinan akan menjadi final grup E. Negeri ginseng ini punya reputasi sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia, dengan pemain yang memiliki stamina tinggi, organisasi pertahanan rapi, dan transisi serangan cepat. Frank Van Kempen akan berperan krusial dalam mempelajari pola permainan mereka, mulai dari rotasi lini tengah, penguasaan bola, hingga kelemahan yang bisa dieksploitasi. Jika Indonesia bisa meraih hasil positif melawan Korea Selatan, peluang lolos sebagai juara grup akan terbuka lebar. Namun, jika harus puas di posisi kedua, peringkat runner-up terbaik masih menjadi harapan. Keberhasilan timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026 tidak hanya bergantung pada kemampuan individu pemain, tetapi juga pada sinkronisasi strategi antara pelatih kepala Gerald Van den Burg dan asistennya, Frank Van Kempen. Kombinasi dua pelatih Belanda ini diharapkan bisa membawa sentuhan sepak bola modern ke skuad Garuda Muda. Pertama, pendekatan Dutch Total Football yang disesuaikan Van den Burg dikenal dengan filosofi permainan menyerang yang cair, di mana setiap pemain bisa saling bertukar posisi untuk menciptakan keunggulan jumlah di berbagai zona lapangan. Frank, sebagai asisten, akan mengawal detail teknis, mulai dari taming lari pemain sayap,
penempatan gelandang, hingga distribusi bola dari belakang. Meski konsep total football terkesan ofensif, mereka akan mengadaptasinya agar sesuai dengan kekuatan fisik dan karakter pemain Indonesia, termasuk menyeimbangkan transisi cepat dari menyerang ke bertahan. Kedua, rotasi pemain yang cermat dengan jadwal pertandingan yang padat 3 laga hanya dalam 6 hari, rotasi akan menjadi kunci agar stamina pemain tetap terjaga. Frank van Kempen akan mengatur sesi latihan berbasis recovery dan memantau kondisi fisik setiap pemain menggunakan data GPS tracker. Pemain yang tampil di laga pertama mungkin akan diistirahatkan atau hanya bermain sebagian di laga kedua, sehingga tenaga inti bisa fokus untuk duel penentuan melawan Korea Selatan. Ketiga, fokus pada set piece dan serangan sayap. Melawan tim yang cenderung bertahan seperti Laos dan Makau, set piece bisa menjadi senjata empuh. Frank akan mengatur pola tendangan sudut dan bola mati dengan berbagai variasi, termasuk skema short corner dan fake run untuk membingungkan lawan. Selain itu, serangan sayap akan dimaksimalkan, mengingat Indonesia punya winger cepat yang bisa memanfaatkan ruang di belakang bek lawan. Keempat, mentalitas game by game. Vandenberg dan Frank sepakat bahwa tim tidak boleh terlalu memikirkan laga Korea Selatan sebelum memastikan hasil positif di 2 laga awal. Mereka ingin para pemain fokus penuh pada satu pertandingan dalam satu waktu, menjaga motivasi tetap tinggi, dan menghindari beban mental yang berlebihan. Nama Frank van Kempen mungkin belum sepopuler Gerald Vandenberg di mata publik sepak bola Indonesia. Tetapi perannya di balik layar Timnas U23 Indonesia bisa menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Pertama, latar belakang dan lisensi kepelatihan. Frank adalah pelatih sepak bola asal Belanda yang memegang UEFA Pro License, lisensi tertinggi dalam dunia kepelatihan Eropa. Sebelum mencapai level tersebut, ia menempuh berbagai jenjang pelatihan, mulai dari UEFA C, UEFA B, UEFA, hingga akhirnya UEFA Pro. Dalam proses itu, Frank banyak terlibat di akademi sepak bola, khususnya dalam pembinaan pemain usia muda. Salah satu aktivitas yang baru-baru ini ia bagikan di Instagram adalah memberikan diploma Visi 4 Youth UEFA kepada sejumlah pelatih muda di Belanda. Ini menunjukkan bahwa Frank bukan hanya melatih pemain, tapi juga membina generasi baru pelatih. Kedua, filosofi kepelatihan. Frank dikenal dengan pendekatan holistik dalam melatih. Baginya, sepak bola bukan sekadar soal taktik, tapi juga perkembangan mental, disiplin, dan kemampuan membaca permainan. Ia sering mengintegrasikan data analisis performa untuk memantau perkembangan pemain, mulai dari kecepatan lari, jumlah sprint, hingga efektivitas passing. Ia juga percaya pada konsep individual brilliance within collective discipline. Setiap pemain boleh menunjukkan kreativitasnya, tetapi tetap berada dalam kerangka strategi tim. Ketiga, pengalaman internasional. Sebelum ke Indonesia, Frank pernah bekerja di beberapa klub dan akademi di Belanda. Ia juga pernah memberikan pelatihan di luar Eropa dalam program pengembangan sepak bola internasional. Pengalaman ini membuatnya terbiasa beradaptasi dengan berbagai budaya sepak bola, termasuk di Asia Tenggara yang memiliki karakter permainan cepat dan agresif. Keempat, peran di Timnas U23 Indonesia sebagai asisten Vandenberg. Tugas Frank meliputi merancang program latihan harian yang sesuai dengan kebutuhan skuad, menganalisis permainan lawan melalui video dan data statistik, memberikan masukan taktis saat pertandingan, khususnya terkait pergantian pemain dan perubahan formasi, mengawasi pemulihan fisik pemain pasca pertandingan. Meskipun berada di posisi asisten, pengaruhnya pada strategi tim tidak bisa diremehkan. Vandenberg dikenal sebagai pelatih yang terbuka terhadap ide-ide stafnya, sehingga Frank punya ruang besar untuk berkontribusi. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan menjadi ujian berat bagi Garuda Muda. Meski bermain sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, tantangan di grup E cukup besar, terutama karena ada Korea Selatan yang dikenal sebagai raksasa Asia di level U23. Disinilah peran Frank van Kempen akan terasa vital, terutama dalam mempersiapkan tim secara teknis dan mental. Pertama, laga perdana Indonesia vs Laos 3 September tahun 2025. Laga pertama ini wajib dimenangkan. Laos memang memiliki semangat tinggi,
Tetapi secara kualitas dan kedalaman skuad, Indonesia unggul. Fokus strategi Frank memastikan Garuda Muda tampil agresif sejak awal untuk mencetak gol cepat. Menggunakan pola permainan lebar untuk mengeksploitasi pertahanan Laos yang sering terbuka. Memberi arahan pressing terukur agar stamina pemain terjaga untuk laga-laga berikutnya. Jika Indonesia menang dengan skor besar, itu akan menguntungkan dalam hitung-hitungan selisih gol yang bisa menentukan peringkat di grup. Kedua, laga kedua Indonesia vs Makau 6 September tahun 2025. Makau cenderung bermain defensif dengan formasi rapat dan mengandalkan serangan balik. Fokus strategi Frank melatih kesabaran tim dalam membongkar pertahanan lawan, menginstruksikan bek sayap untuk aktif naik membantu serangan, menekankan variasi serangan, termasuk tembakan jarak jauh untuk memecah kebuntuan. Laga ini juga bisa dimanfaatkan untuk merotasi pemain, memberi kesempatan pada pelapis agar tetap siap tempur. Ketiga, laga ketiga Indonesia vs Korea Selatan 9 September tahun 2025 inilah partai penentuan. Korea Selatan hampir selalu menjadi favorit juara di level Asia, dengan pemain yang punya teknik tinggi, stamina prima, dan disiplin luar biasa. Fokus strategi Frank memperkuat lini tengah agar tidak kalah penguasaan bola, menyiapkan dua skema, menyerang jika butuh kemenangan, atau bertahan disiplin jika cukup dengan hasil imbang. Menganalisis permainan Korsel secara detail, termasuk kelemahan bek tengah mereka yang terkadang kurang antisipasi terhadap bola-bola udara. Frank van Kempen, dengan keahliannya dalam analisis taktik, akan memainkan peran penting di laga ini. Ia bisa menjadi otak di balik perubahan strategi cepat yang dibutuhkan jika kondisi di lapangan berubah.